Asyiknya belajar kisah Nabi Nuh alaihi salam, materi ajar kelas 2, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sejak Nabi Idris alaihi salam wafat, iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya gencar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, atau tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai dengan tokoh-tokoh tersebut. Dari sekedar penghormatan, mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan dan kehebatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang mereka agung-agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yukut, Ya'ub, dan Nasr. Inilah asal mula manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, inilah hasil pekerjaan dari iblis dan pasukannya yang sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak akan membiarkan manusia tersesat tanpa petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapakah Nuh alaihi salam? Nabi Nuh alaihi salam adalah cucu dari Nabi Idris alaihi salam. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Ayahnya bernama Lamik dan istrinya bernama Walihah. Nabi Nuh alaihi salam juga dikaruniai 4 putra, yaitu Kan'an, Yafid, Sam, dan Ham. Nabi Nuh adalah sosok yang sabar luar biasa, hatinya mulia, dan pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara. Dengan terang-terangan di hadapan banyak orang atau dengan diam-diam mendatangi mereka satu persatu. Berulang-ulang, siang dan malam. Selama kurang lebih 950 tahun. Tetapi sedikit sekali yang memenuhi seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka mengancam Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang sangat keterlaluan. Lalu Allah berfirman bahwa pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah dan hanya berjumlah 80 orang. Selebihnya mereka tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah
untuk memusnahkan dan membinasakan kaumnya yang zalim dan durhaka kepada Allah. Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu, ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal yang besar. Kapal tersebut terbuat dari kayu yang didapatkan dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Bahkan mereka menganggap Nabi Nuh itu gila. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang sepasang-sepasang, yaitu jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang yang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh yang termasuk diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu putranya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan mereka salah satu orang yang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap, angin bertiup kencang, petir menggelegar, hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh meminta Kan'an untuk naik ke atas kapal. Tetapi karena sifat angkuh dan sombongnya, Kan'an tidak mendengarkan seruan Nabi Nuh. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam. Dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat.